Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah mempertemukan kita kembali pada mata kuliah agama. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang perbandingan ya prinsip-prinsip ekonomi secara baik secara syariah maupun secara konvensional ya. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang perbandingan prinsip-prinsip ekonomi ini? Karena di dalam sistem regulasi, sistem perputaran perekonomian di dunia ini ya, itu berbagai macam, ya kan? Nah, khususnya dalam prinsip-prinsip Islam tentunya ada yang dinamakan dengan prinsip-prinsip yang harus halal gitu ya. Harus halal dan tidak boleh membawa madarat ya, harus membawa maslahat, harus bebas dari riba gitu ya. Gitu kan? Dalam surat Al-Baqarah itu wa 'alallahu al-bai'a wa harrama riba kan gitu ya. Dihalalkan jual beli ya dan diharamkan riba. Ini yang mendasari bagaimana prinsip-prinsip ekonomi itu harus kita pelajari gitu ya. Karena prinsip-prinsip ekonomi itu sangat berkaitan erat dengan aktivitas ya kita baik dari segi agama maupun segi duniawi. Ya. Tentunya siapa yang tidak melakukan transaksi? Semua manusia melakukan transaksi, ya kan? Di pasar kan, ya. Bagi yang mau membeli barang kan, transaksi kebanyakan di pasar ya. Pasar itu bermacam-macam kan ya. Ya. Ini yang lebih banyak adalah kebanyakan pasar pasar non modern ya, artinya pasar masyarakat biasa kan gitu ya. Kalau secara teori pasar itu ada pasar pasar monopoli ya, pasar egopoli gitu ya, pasar semi monopoli kan gitu. Nah itu. Tetapi ini yang dimaksud dengan pasar di sini adalah pasar moderat ya, pasar yang sering kita temukan. Kita mau berbelanja apa di pasar itu dilakukan. Di sana ada transaksi, gitu ya. Kemudian setiap kita melakukan berhubungan dengan orang, terutama dalam kapasitas menjual dan membeli, tentu itu ada di pasar. Nah ini kenapa ilmu ekonomi ya itu harus dipelajari. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan tentunya yang mempelajari perilaku manusia.
yaitu perilaku hubungan antara tujuan dan sarana ya yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif. Ya. Ilmu ekonomi memang masuk pada studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya. Ya kan? Tujuannya kan ekonomi mensejahterakan kan gitu ya. Ya. Tentunya yang barokah gitu ya, yang maslahat gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan mencapai kesejahteraan itu tentunya yang harus yang barokah dan maslahat. Nah ini kesejahteraan ini biasanya ya identik dengan segala sesuatu yang memiliki nilai dan harga. Ya, baik itu dalam bentuk barang-barang ya, dan jasa yang diproduksi atau dijual ya oleh para pelaku usaha. Jadi tentunya ada yang diperjualbelikannya ya. Apa ya barang. Kalau sekarang kan tidak hanya barang ya. Sekarang yang populer itu jasa. Jasa itu sangat populer sekali hari ini. Orang tinggal di rumah mau diantar itu jasa. Ya. Jasa ya. Kita mau mengantar barang pakai pelaku jasa. Ya. Kita mau kayak online begini ini jasa ini. Ya. Ya. Jadi biasanya jasa di bidang teknologi ya, teknologi informasi. Jasa. Anda juga pelaku-pelaku nanti pelaku-pelaku jasa pasti kan gitu ya. Tentunya yang barang-barang juga bisa. Ini yang dimaksud ya yang memiliki harga. Ya tentunya barang apapun kan pasti kalau untuk kegunaan orang ya banyak digunakan orang, tentu itu adalah barang-barang yang memiliki nilai ya, yang memiliki angka gitu ya. Dijual angkanya berapa harganya kan gitu. Tuh. Jadi kegiatan ekonomi itu memang dilatar belakangi oleh kebutuhan ya dan keinginan manusia. Tentunya bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan tadi. Kalau dalam ilmu sosiologi, ilmu ekonomi sosiologi ya, ada yang namanya misalkan kebutuhan primer, sekunder, tertier kan gitu ya. Primer, sekunder, tertier. Primer itu kebutuhan yang sangat pokok. Misalkan kalau kita kebiasaannya makan nasi ya berarti kebutuhannya juga adalah kebutuhan beras ya. Itu primer itu yang pokok gitu ya. Air, beras, gas gitu kan ya. Itu yang primer. Sekunder apa? Nah, kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi, baju gitu ya. Kemudian listrik gitu ya, telepon, nah itu masuk pada sekunder. Nah, tertier itu masuk pada yang lebih high ya, kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi, kendaraan gitu ya, tanah dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan tadi ya. Dan keinginan manusia biasanya kan apalagi di saat sekarang ini ya, kebutuhan barang, teknologi dan sebagainya itu tentu dibutuhkan. Kita itu selalu membutuhkan barang-barang yang kecil-kecil kan gitu ya, tapi sangat butuh sekali, ya kan? Kalau saya kadang-kadang suka ini ya, apa itu
untuk gunting kuku gitu ya, kecil tapi dibutuhkan kan gitu, ya kan, citrek kalau saya nyebutnya. Itu untuk kebutuhan ya, supaya sehat, supaya kukunya tidak panjang-panjang gitu. Kecil itu barang itu, kadang-kadang kita simpan di mana saja bisa hilang gitu ya. Tapi memang kebutuhannya sangat butuh sekali. Nah itu ya, kebutuhan itu begitu ya. Karena memang kebutuhan manusia dan tentunya keinginan manusia. Ini mungkin yang lebih tertiar itu kayak keinginan tuh. Biasanya kalau manusia itu sudah cukup, sudah terpenuhi yang kebutuhan pokoknya, biasanya pingin liburan gitu ya, naik pesawat gitu kan, itu ya yang lebih ke tertiar tadi. Nah, ya ekonomi ya secara teori, ya prinsip-prinsip ekonomi secara teori itu memang disebabkan oleh pengaruh filsafat atau agama ya. Filsafat atau agama dan kepentingan politik di negara yang bersangkutan. Nah, artinya biasanya kalau ya teori itulah pasti dari filsafat. Ya. Jadi kalau filsafat matematika, filsafat teknologi itu sangat relevan sekali. Jadi ilmu pengetahuan itu termasuk teknologi itu ya berasal dari filsafat. Jangan salah. Karena filsafat itu kan selain mencari yang tidak ada, mencari yang baru, juga berpikir radikal ya. Berpikir radikal itu adalah berpikir secara terbuka gitu ya, mencari hal-hal yang baru. Ya. Nah ini salah satunya adalah bagaimana supaya kesejahteraan manusia, supaya barang-barang tercukupi itu, maka melaluilah filsafat gitu ya. Filsafat manusia berpikir bagaimana caranya kita bisa makan dengan cepat, artinya penyajiannya dengan cepat ya. Kemudian cara memasaknya yang mudah, ringan. Nah, misalkan gitu ya. Nah, misalkan kita kan punya rice cooker gitu ya. Nah, itu teknologi yang membuat manusia untuk kebutuhannya itu cepat gitu ya, memenuhi kebutuhannya itu cepat, kan cepat makannya gitu. Akhirnya kan tidak usah lagi pakai tungku, tidak usah lagi cari kayu bakar kan gitu ya, harus masaknya berjam-jam, kemudian belum kotornya kan gitu ya, sisi rumah kan ngebul gitu. Tapi kalau dengan rice cooker cukup Anda tuangkan beras pakai air, kemudian tutup, colokkan ke listrik rice cooker, tunggu setengah jam, nasi sudah masak. Dulu itu mungkin manusia tidak berpikir seperti itu, tetapi setelah ada filsafat, maka muncullah itu ya, manusia mencari sesuatu di di ontologi ya, kemudian di epistemologi, kemudian di aksiologi kan, dilogiskan dulu, kemudian di hepatitiko ya, di dianalisis ya, di hepatitis itu, kemudian di verifikatif, hasilnya ternyata berguna kan gitu bagi manusia kan gitu, dengan cepat bisa menenak nasi. Nah itu teori-teori itu muncul. Jadi filsafat itu sangat luas sekali gitu. Kebutuhan akan munculnya kebutuhan manusia. Nah dari itu kan ya bisa dirasakan manfaatnya verifikatif itu. Semakin manusia bisa merasakan, maka verifikasi itu akan sangat akan sangat manfaat bagi manusia ya. Nah tentunya agama juga mempengaruhi. Nah ini yang sebagai mata kuliah kita,
tentunya agama juga sangat mempengaruhi akan prinsip-prinsip ekonomi tadi ya. Kenapa? Ya kita itu kan ini surat Al-Jumu'ah hari ini kan, bertebaranlah kalian untuk mencari rezeki dariku, kan gitu ya. Kata Allah kan gitu dalam satu ayat. Jadi kewajiban untuk mencari rezeki, kemudian untuk memenuhi kebutuhannya itu adalah sudah diperintahkan oleh Allah. Bagaimana manusia untuk mencari rezeki, ya, bukan hanya menengadahkan tangan saja kan gitu ya, tetapi kita ada hakikat, ya, ada syariatnya kan gitu, ada doa, ada langkah geraknya, gitu, ya. Itu sudah diperintahkan oleh Allah. Tidak bisa kalau kita hanya menengadahkan tangan saja, tiba-tiba ada nasi, tiba-tiba ada barang yang kita inginkan, kan tidak seperti itu. Tetap dua-duanya ya, duniawi dan ukhrawinya ya, Ar-Rahman Ar-Rahimnya gitu ya. Karena satu rezeki dimakan oleh semua orang, kewajiban mencari rezeki. Kemudian rezeki yang akan besar itu nanti, yang 99 rezeki itu Allah akan berikan di akhirat nanti. Nah, yang satu ini semua kebagi ya, tercukupi ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi rezeki yang satu saja hari ini yang sudah Allah turunkan, ya, sudah bisa mencukupi triliunan manusia di muka bumi. Ya. Apalagi nanti yang 99 di akhirat nanti. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal soleh, tentunya rezeki yang 99 itu akan bisa dirasakan. Tuh. Jadi kewajiban berprinsip ekonomi juga tadi mengacu pada bagaimana perintah Allah agar kita mencari rezeki di muka bumi ini, gitu ya. Kemudian bertransaksi tadi, ya. Jadi dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Kemudian bagaimana manusia untuk mencari rezeki yang halal itu, kan gitu. Bagaimana yang baik itu, kan gitu ya. Jadi baik lagi halal gitu. Itu yang paling penting. Jadi agama juga ya, keinginan manusia ya, kebutuhan akan kebutuhan manusia terutama secara ekonomi tadi, bahwa sudah tersurat gitu ya, bagaimana kewajiban kita untuk mencari rezeki di muka bumi ini, ya. Nah kemudian bagaimana juga secara kepentingan politik negara misalkan ya, bagaimana ekonomi ini bisa mensejahterakan gitu kan, baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu kan ya, negara yang aman, tentram, loh jinawi gitu ya, negara yang aman, terbebas dari kekacauan ya, tentram, bisa aman, kita ibadah gitu ya, beraktivitas gitu. Dan loh jinawi itu adalah sejahtera tadi. Bagaimana baldatun thayyibatun warabun ghafur ini bisa dirasakan oleh manusia ya, bernegara dalam satu negara, nah gitu ya. Nah ini tentunya kepentingan politiknya siapa yang harus lebih berkompeten, yaitu ya tadi negara ya, umaro ya, yang selaku pemimpin ya di satu negara seperti kita. Nah ini
mereka juga memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya, Umaro, ya. Karena memang kewenangan ketertiban, keamanan, ya, itu adalah menjadi kewajiban para pemimpin kita, ya, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, ini tujuan dari bagaimana prinsip-prinsip, ya, tadi kebutuhan pendistribusian kebutuhan itu dan keinginan tersebut bisa terpenuhi oleh manusia. Nah, berkaitan dengan bagaimana cara memperoleh dan mendistribusikan kebutuhan tadi, ya, terutama untuk kebutuhan dan keinginan manusia, maka dalam sistem ekonomi, ya, dikenal atau sedikitnya ada 5 sistem ekonomi, ya, yang dikenal oleh teori-teori yang ada di dunia ini, ya. Yang pertama adalah teori ekonomi kapitalisme. Yang kedua ekonomi sosialisme. Yang ketiga fasisme. Yang keempat komunisme, ya. Dan yang terakhir adalah ekonomi Islam. Nah, kenapa ekonomi Islam lebih di akhir? Karena memang prinsip ini menjadikan prinsip tadi yang halal dan bebas riba, ya. Dari semuanya tadi itu yang di atas, kapitalisme, sosialisme, ya, fasisme, komunisme, itu masih belum secara teori, secara prinsip Islam itu masih belum bisa, ya, diterima, atau sistem itu masih mengandung riba, ya, masih mengandung riba, ya, dan belum tentu baik, kan, gitu, ya. Apa yang disyaratkan wa halallahu bai'a wa harrama riba tadi. Jadi apa yang dimaksud dengan kapitalisme, ya? Memang ini dasar filosofis pemikiran ekonomi kapitalisme itu bersumber dari tulisan Adam Smith, ya, dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cases of the World of Nation. Jadi bagaimana kebermanfaatan, ya, alam ini untuk bisa dieksplorasi, ya. Ini Adam Smith ini merupakan salah seorang peneliti pertama soal ekonomi, terutama ekonomi kapitalisme. Ya, seperti kita ketahui bahwa bapaknya ekonomi kapitalisme itu adalah Adam Smith, ya. Karena memang paham ini memang berasal dari abad ke-18, ya. Ini menyebar di Eropa Barat dan Amerika Utara, ya. Semula memang paham ini merupakan perlawanan terhadap ajaran gereja, ya, sebagai sebuah dari ideologi liberalisme. Ya, pada gilirannya memang ideologi ini menjadi sistem ekonomi dan pada akhirnya mengakar menjadi ideologi, ya, yang mencerminkan gaya hidup, ya, way of life, ya, dan pada akhirnya atau motif kepentingan individu, ya, yang didorong oleh filsafat liberalisme, kemudian melahirkan sistem ekonomi pasar bebas dan pada akhirnya melahirkan ekonomi kapitalis.
Nah, ini nanti perbedaan-perbedaan ini bisa dilihat dari definisinya ya. Ya, kalau kapitalisme itu lebih pada bagaimana ideologi ini, bagaimana gaya hidup ya, way of life ya, tentunya individualisme ya, yaitu untuk kepentingan kekayaan atau kepentingan memperkaya secara individu. Nah, itu ya. Maka lahirlah teori ekonomi kapitalis. Nah, menurut Smith ya, manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah karena dorongan kepentingan pribadi. Ya, sekarang kan banyak ya, Soros, Bill Gates, semua itu adalah para pelaku kapitalisme ya. Kalau secara teori, karena mereka memang pemilik modalnya sendiri, kemudian dia berusaha sendiri, kemudian menghasilkan untuk kepentingannya sendiri, meskipun produknya ya dinikmati oleh seluruh manusia kan gitu ya. Itu. Tapi memang penerapan ekonominya ya lebih pada penerapan ekonomi kapitalisme. Ya, menurut Smith itu kepentingan tersebut menjadi tenaga ya pendorong yang sekaligus mengarahkan manusia melakukan apa saja kan gitu ya, melakukan apa saja yang tentunya ketika masyarakat membutuhkan tentu dia siap membayar berapapun juga. Nah, itu ya. Jadi kata Smith itu bukan karena kemurahan tukang daging ya, tukang pembuat roti atau tukang pembuat minuman ya yang kita dapat makan siang. Jadi akan tetapi karena mereka memperhatikan kepentingan pribadi mereka, kita berbicara bukan kepada rasa perikemanusiaan mereka, melainkan kepada cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Dan janganlah sekali-kali berbicara tentang keperluan kita ya, melainkan tentang keuntungan-keuntungan mereka. Nah, jadi menurut Smith itu ya kapitalisme itu. Jadi tidak gratis ya membeli daging, membeli barang-barang komputer misalkan ya, tukang pembuat roti ya gitu. Itu kebutuhan manusia tetapi tidak gratis ya. Ya karena akan tetapi kan mereka itulah ya memperhatikan kepentingan mereka pribadi. Jadi tidak ada rasa kemanusiaan ya, melainkan keinginan mereka untuk menambah pundi-pundi modal ataupun uang mereka ya sendiri. Jadi tidak usah berbicara tentang keuntungan atau keperluan kita, melainkan keuntungan para pemodal tadi ya. Gitu. Ini ciri-ciri kapitalisme itu seperti diungkapkan Milton H. Spencer ya, adanya hak milik ya yang individu ya atas alat-alat produksi dan distribusi, tanah, pabrik, jalan, kereta api dan sebagainya itu memang misalkan dimanfaatkan untuk mencapai keuntungan ya, laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Maka dari sinilah kapitalisme menjadi atau dijuluki ya sebagai simulasi, sebagai sistem yang menganut persaingan bebas. Dalam sistem ini tentu saja memiliki
dan dapat menggunakan modal kapital akan keluar sebagai pemenang. Ya, karena memang konsentrasinya pada kapital itulah, maka sistem ini disebut dengan kapitalisme. Sedangkan implikasinya ya kepada hak lembaga milik, misalkan hak milik swasta dan sebagainya, itu pada pokok dari kapitalisme individu itu merangsang ya mereka agar aktiva mereka dimanfaatkan seproduktif mungkin ya. Tentunya memang mempengaruhi distribusi kekayaan serta pendapat orang itu ya. Smith bisa yakin bahwa bila setiap individu diperbolehkan ya mengejar kepentingan sendiri tanpa adanya campur tangan dari para pemerintah, maka seakan-akan dibantu ya untuk mencapai apa yang diharapkan masyarakat. Jadi memang dibantu juga oleh pemerintah ya kalau kapitalisme itu. Jadi individu-individu pemilik modal dibantu oleh pemerintah untuk dibimbing kepada masyarakat atau diperuntukkan masyarakat. Kapitalisme memang sebenarnya tidak mengakui ya antisosial. Kapitalisme itu memang melihat kesejahteraan sosial sebagai akibat logis dari pemenuhan kebutuhan dan keinginan individu. Baginya masyarakat adalah kumpulan individu semua. Jadi kalau keuntungannya itu dia sebetulnya bukan ya tadi, jadi antisosial. Mereka tidak mengklaim sebagai antisosial, tetapi ketika keuntungan itu sudah muncul, sudah banyak, mereka baru menyalurkannya dari keuntungan itu atau menyisihkannya social responsibility-nya ya. Jadi corporate social responsibility-nya itu baru ya, CSR-nya itu baru diserahkan kan gitu ya setelah mereka memiliki keuntungan. Nah, selanjutnya sosialisme ya. Sebetulnya sosialisme itu muncul karena memang ada kelemahan mendasar pada kapitalisme ya. Jadi asumsinya adalah individu secara bebas memang memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan melahirkan masyarakat yang timpang. Ya, penyebabnya ya ada pihak-pihak yang menang dalam persaingan dan tak sedikit yang kalah ya, dan menuai penderitaan. Nah, oleh karena itu menurut John Stuart ya, sebutan sosialisme menunjukkan kegiatan untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung atau yang tertindas ya, dengan sedikit tergantung bantuan pemerintah. Dalam sosialisme, pemerintah paling kurang bertindak sebagai pilar yang dipercaya ya oleh seluruh warga masyarakat untuk mensosialisasikan industri-industri besar dan strategis ya, seperti pertambangan, jalan dan jembatan, kereta api dan lain sebagainya. Jadi menurut John Stuart Mill itu ada kelemahan ya di tingkat kapitalisme, maka muncullah sosialisme. Karena kalau kapitalisme itu keuntungan pribadi, itu dikuasai oleh keuntungan yang pribadi juga. Tetapi bagaimana yang gagal ya, yang tadi yang tidak maju, yang bangkrut dan sebagainya, maka sosialisme ini mendukung orang-orang yang tertindas tadi, yang rugi tadi, atau yang tidak sebagus orang-orang kapitalisme. Jadi bagaimana mengangkat mereka yang gagal dalam kapitalismenya, maka oleh sosialisme itu dianggap gagal ya, atau kelemahan ya. Nah, akhirnya kan kalau sosialisme itu Anda bisa lihat di misalkan negara China ya, itu sosialisme ya, karena memang negaranya menganut politik ideologi politik sosialis ya, atau komunis gitu ya.
Nah, kalau kapitalisme itu mungkin lebih banyak di Amerika, ya, Amerika, kemudian Eropa, ya, Eropa, terutama Eropa Barat, ya, ini lebih banyak. Sosialisme itu Rusia, kalau dulu ya, Rusia itu lebih ke sosialisme. Meskipun setelah Soviet hancur, kemudian sosialisme itu memudar ya. Kemudian sekarang itu dua kaki ya, sosialisme ya kapitalisme ya, di Rusia itu sendiri. Nah, kemudian ada tadi selain tadi sosialisme ada kapitalisme ya. Nah, ini mungkin tokohnya yang lebih terkenal yaitu Karl Marx ya. Jadi yang diilhami oleh pendapat Hegel ya, yang menyatakan bahwa perubahan dalam sejarah merupakan hasil pertentangan antar kekuatan. Maka pertentangan tersebut pada dasarnya disebabkan oleh faktor ekonomi atau materi. Oleh karena itu, kata Marx, penyebab pokok terjadinya perubahan adalah faktor-faktor ekonomi. Ya kan? Jadi kata Marx itu kan gitu. Ya. Jadi candu lah ya. Kapitalisme itu candu kan gitu katanya. Maka dia memilih ya sosialisme ya, atau komunisme ya. Apa bedanya sosialisme? Kalau tadi sosialisme itu mungkin lebih sebetulnya lebih ke kapitalisme, tapi banyak kelemahannya, maka didorong ya, ada keuntungan yang bisa dirasakan oleh mereka yang bangkrut atau gagal ya. Tapi kalau komunisme itu adalah negara merupakan penguasa mutlak gitu ya, di mana segala sesuatunya harus berdasarkan kebijakan pemerintah ya, dan atau sering juga disebut dengan sistem ekonomi totaliter ya. Totaliter. Sistem ekonomi totaliter ini akan berwujud dengan sistem otoriter, di mana sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh segelintir elit yang disebut sebagai pilot biro ya, yang terdiri dari elit-elit penguasa partai komunis misalnya gitu. Ya. Nah, ya komunisme itu juga kan, kalau Karl Marx juga mengatakan bahwa agama juga merupakan candu ya. Nah, ekonomi kapitalisme juga candu kan. Jadi Karl Marx itu lebih ke pemikirannya lebih ke pemikiran radikalisme. Tapi membuka peluang, terbuka mata kita untuk bagaimana bahwa ya ini intinya ingin adanya perubahan kan gitu ya. Jadi kalau Karl Marx itu berpikiran bahwa harus ada perubahan ya, termasuk adalah salah satunya adalah faktor ekonomi. Jadi dalam sistem ekonomi komunisme ini adalah barang-barang itu dimiliki secara bersama-sama ya, dan didistribusikan untuk kepentingan bersama ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Sesuai dengan moto dari ekonomi komunisme ini adalah from each according ya, to his abilities, to each according to his need ya. Jadi dari setiap orang sesuai dengan kemampuan, untuk setiap orang sesuai dengan kebutuhan. Dari moto ini tampak bahwa produksi dan konsumsi bersama merupakan hal pokok dalam mendefinisikan. Nah, selanjutnya adalah ini yang kita juga akan bahas lebih detail, yaitu ekonomi Islam ya. Lebih dikenal dengan ekonomi syariah. Ya, karena Islam itu kan melihat ekonomi sebagai salah satu lapangan kehidupan masyarakat. Karena itu perbandingan prinsip ekonomi dalam Islam dan isme-isme lainnya dapat diidentifikasi pada 5 hal.
terutama pertama konsep sejarah, kedua konsep hak milik pribadi, ketiga konsep persaudaraan, keempat prinsip koeksistensi, ya, kelima kekuasaan Allah. Jadi dalam Islam itu tadi memiliki 5 prinsip, ya. Ya, karena kita tidak lepas dari sejarah, tidak lepas dari konsep hak milik, ya, hak milik pribadi, tidak lepas dari konsep persaudaraan, hubul waton, ya, itu prinsip koeksistensi, ya. Jadi tidak boleh individualisme tadi. Kemudian kelima adalah merujuk pada Al-Quran yang merupakan yang diturunkan Allah sebagai ciri atau dari kekuasaan Allah. Nah, dari konsep sejarahnya memang perbandingan ekonomi Islam, ya, terlihat jelas, ya, dengan isme-isme tadi itu yang lainnya. Kapitalisme, sosialisme, komunisme, terutama marxisme. Jadi kalau menurut Karl Marx, peristiwa ekonomi menjadi pengendali perjalanan sejarah. Sejarah berjalan sebagai pertentangan kaum proletar, ya, dengan borjuis. Islam mengakui adanya pertentangan ini, tetapi Islam lebih menggarisbawahi peran great people atau orang-orang besar, ya, sebagai pengendali sejarah. Itu perbedaannya, ya. Kalau tadi ekonomi menjadi pengendali perjalanan sejarah, tapi kalau dalam Islam itu justru mengakuinya adanya pertentangan tadi, ya, dalam sejarah tadi, tetapi bagaimana mengakui bahwa para tokoh atau ulama itu juga sebagai pengendali sejarah, ya, artinya ekonomi, ya. Ekonomi Indonesia, ekonom Muslim yang paling terkenal, ya, Ibnu Khaldun, ya. Meskipun dari sosiologi, ya, dari sosiologi Ibnu Khaldun kemudian kepada ekonomi, karena dalam sejarah, ya, ekonomi itu masuk pada materi sosiologi, ya, sosial. Ini Ibnu Khaldun salah satunya. Nah, kalau kata Karl Marx tadi, manusia tidak terhindar pertentangan antara kelas proletar, ya, dengan borjuis. Jadi kelas miskin bawah dengan kelas orang kaya, gitu, ya, borjuis itu. Islam mengajarkan bahwa pertentangan yang hakiki terjadi antara hak dengan yang batil. Nah, kalau dalam Marxisme itu ada proletar dan borjuis. Nah, kalau dalam Islam menganut sistem atau menganut menjanjikan, ya, mengajarkan, ya, antara hak dan yang batil. Memilah mana yang hak, mana yang batil, kan gitu, ya. Artinya tadi kalau yang hak itu tentu yang berhak, ya. Artinya halal, baik, hak, gitu, ya. Yang batil itu tadi haram, ya, haram. Kemudian riba, nah, itu, ya, yang batil itu. Nah, itu bisa dibedakan dengan itu kalau dalam Islam, ya. Meskipun memang ada kaya miskin, ada miskin kaya, tetapi kalau miskin melanggar hak mah dan melakukan kebatilan, tentu kan itu tidak seimbang, ya. Tapi kalau dalam Islam mah, meskipun dia kaya, tetapi kalau mengikuti haknya, yang menjauhi kebatilannya, itu justru yang diharapkan, ya.
Islam, kaya, jujur, bisnisnya halal. Nah, itu yang lebih baik kan gitu, daripada sekarang justru tadi proletar tetapi dia eh, menjual barang haram, ya, melakukan riba dan sebagainya kan gitu. Itu yang justru, kalau Islam itu tentu di penentuannya ya antara hak dan yang batil kan gitu. Dan Allah memang menjanjikan kemenangan bagi pihak yang mempertahankan hak, ya, atau melaksanakan haknya. Tetapi dengan syarat pengelolaan yang baik. Sebab kebenaran yang tak menggunakan manajemen yang baik maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang dikelola dengan baik. Gitu ya. Jadi ada satu ayat yang mengatakan bahwa tadi ke kejahatan berkelompok itu akan mengalahkan, ya, kebenaran yang hanya sendiri kan gitu. Artinya hindarilah hal seperti itu kan gitu. Harusnya memang kebaikan itu ya untuk berkelompok gitu ya. Biarkan kejahatan itu yang tersisihkan kan gitu. Maka ya tadi, kalau memang menggunakan manajemen yang baik maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang dikelola dengan baik. Ya tentunya kebaikan itulah juga harus dimanajemen dengan baik. Ya ada juga misalkan pendapat Karl Marx yang mengakui eksistensi agama dalam sejarah. Baginya agama justru menjadi penopang kapitalisme gitu ya. Jadi justru agama itu yang menopang kapitalisme. Agama menurutnya adalah candu untuk membuat kaum proletar terlena dan terus mengabdi kepada kaum borjuis. Jadi kalau dulu itu dianggap bahwa salah satunya adalah mungkin agama itu dinilai menghambat gitu ya. Tapi justru sebaliknya, kalau dalam Islam itu justru yang mengarahkan ke kebaikan itu adalah agama kan gitu tadi. Ya, menuntun manusia kepada untuk memilah mana hak dan yang batil tadi. Islam itu hadir agar setiap orang sadar dengan hak dan kewajibannya sebagai, baik itu sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai makhluk Tuhan. Nah, itu ya hebatnya Islam itu. Jadi Islam itu menghadirkan, ya, bukan hanya soal proletar dan borjuis, tetapi juga hak dan kewajiban sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai makhluk Tuhan. Nah, dalam pasisme, ya, agama tidak berperan kecuali untuk penguat negara. Ya, dalam pasisme agama tidak berperan kecuali untuk penguat negara. Kapitalisme tidak anti agama, ya, tetapi agama dibuat terpisah dari bidang-bidang lain. Ya. Islam menghendaki integrasi antara kehidupan agama dengan kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan lain-lainnya. Jadi Islam itu yang sangat relevan dan sangat menjunjung tinggi, ya, dan mencari solusi dari kapitalisme, sosialisme, komunisme itu. Islam justru mengintegrasikan, ya, antara agama dengan kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Itu ya. Nah, dalam Islam ada konsep hak milik pribadi. Ini kapitalisme percaya akan usaha yang mengharuskan pribadi memiliki alat produk. Komunisme, ya, menghendaki dihapuskannya hak milik pribadi atas alat produksi. Islam mengajarkan bahwa hak milik mutlak ada pada Allah. Jadi semua harta yang kita miliki itu adalah hakikatnya adalah diberikan oleh Allah gitu ya. Ya. Bukan milik kita, tapi
Allah menitipkan pada kita. Nah itu maka harus menjaganya, kita harus bisa mengelolanya kan gitu, atas harta itu. Nah, kewajiban manusia adalah memanfaatkannya sesuai dengan posisi masing-masing. Ya, manfaatkanlah harta itu gitu, untuk tadi bersedekah, berjamaah, berinfak gitu ya, untuk di jalan Allah sendiri ya, untuk di jalan kemaslahatan manusia, untuk berjalan di negara ini. Artinya kita ke negara membayar pajak, membayar keuntungan dan sebagainya kan gitu. Kemudian pada masyarakat juga kita memberikan tadi sedekah, ya, infak, zakat dan sebagainya. Karena itu kita berprinsip bahwa hak milik kita itu adalah titipan dari Allah. Nah, ya. Jadi kewajiban manusia adalah memanfaatkannya sesuai dengan posisi masing-masing. Islam memperkenankan orang untuk meningkatkan dirinya, tetapi dengan catatan untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan sesamanya. Hablum minallah, hablum minas, itu bisa berlaku gitu ya, atau bisa ada gitu ya dalam ekonomi Islam. Ya, untuk pribadinya ada, untuk kehidupan sosialnya ada, untuk politiknya juga ada. Itu ya yang menjadi rahmatan lil alamin, makanya kan gitu. Nah, karena itu Islam memberikan rambu-rambu ya berkaitan dengan hak milik. Pertama, manfaatkanlah harta sebanyak-banyaknya tanpa merugikan orang lain. Kedua, tadi bayar zakat. Ketiga, membelanjakan harta di jalan Allah. Keempat, tidak mengambil bunga. Ya, tadi ya. Harrama riba tadi ya. Itu masuk bunga. Kelima, hindari kecurangan, penimbun dan monopoli. Maka Anda dalam prinsip-prinsip ekonomi itu adalah ada mudharabah, bagi hasil, murabahah ya. Ada yang jual beli, musyarakah, ada yang kredit gitu ya. Tapi sama, semua juga menerapkan bagi hasil akadnya itu. Nah, agar apa tadi untuk menghindari kecurangan gitu ya, penimbunan, menghindari monopoli gitu ya. Kemudian tadi kita juga diwajibkan untuk membayar zakatnya ya, untuk dimanfaatkan di jalan Allah ya. Ya. Tentunya tadi wa halallahu bai'a wa harrama riba itu dihindari dari ribanya itu, termasuk bunga. Maka kita tidak mengenal, dalam Islam itu tidak mengenal adanya bunga, tetapi adanya mengenal bagi hasil sesuai dengan akad ya, kesepakatan akad. Ya, konsep persaudaraan. Nah, dalam Islam maka ada dari ekonomi itu memunculkan konsep syariah. Ekonomi syariah itu adalah konsep persaudaraan menjadi pembeda Islam dari sistem lain. Ya kan gitu, persaudaraannya sangat tinggi. Misalkan kalau menurut komunisme, sejarah akan bergerak sebagai pertentangan terus-menerus antara proletar dan burjuis. Kapitalisme memberikan doktrin bahwa penguasa kapital akan keluar sebagai pemenang. Islam justru menekankan bahwa setiap manusia bersaudara. Kapitalisme itu persaingan kan? Pasti kan itu ya. Komunisme itu tadi pertentangan antara yang miskin dan yang kaya. Tetapi Islam justru menekankan bahwa setiap manusia itu adalah ahlun ya. Sahabat, bersaudara. Ya. Itu ya. Kemudian dalam prinsip Islam itu dikenal tidak ada persamaannya ya dalam isme manapun. Jadi Islam itu tercermin dari sapaan salam dan rahmat ya, serta berkah Allah atasmu. Seperti dalam surat Al-A'raf ya,
ayat 56 yang artinya janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Jadi janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi Islam itu berbeda dengan Islam yang lain ya tadi. Itu ya. Kemudian Islam itu mengajarkan atau menyerukan perlunya hubungan baik dengan tadi sesama manusia dan sesama makhluk. Jadi tidak boleh keluar dari aturan itu. Ya. Jadi berbeda dengan tadi prinsip-prinsip kalau dalam kapitalisme modal tadi ya, yang paling gede modalnya, yang paling hebat ekonominya itu dia menguasai. Sedangkan yang kalah mah dia tersingkir aja. Itu pertentangan itu pasti. Gitu kan? Komunisme ada proletar ya, kaum miskin, ada berjuis, kaum kaya. Itu ada pertentangan gitu kan ya. Ada penyekat, tetapi Islam tidak. Rahmatan lil alamin. Ya. Kemudian kekuasaan. Nah ini. Jadi komunisme itu sebetulnya kan tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Mereka hanya percaya dengan kekuasaan proletar. Jadi kapitalisme juga tak percaya dengan kekuasaan Allah, mereka hanya percaya dengan kedaulatan rakyat. Fasisme tak percaya kekuasaan Allah, mereka hanya percaya dengan kekuasaan negara. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak ada pada Allah, manusia adalah khalifatul fil ardi ya. Khilafah ya, dianugerahi amanat untuk memakmurkan kehidupan di dunia. Oleh karena itu, bila penguasa tidak mematuhi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, maka rakyat memiliki hak ya untuk tidak mematuhinya. Itu sebabnya pada saat pelantikan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata bahwa patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan Nabi-Nya. Bila aku tidak mematuhi Allah dan Nabi-Nya, maka aku tidak berhak kalian patuhi. Karena itu kesetiaan terhadap negara diizinkan dalam Islam selama kekuasaan itu mematuhi Allah dan Nabi-Nya. Gitu ya. Itu saya pikir perbedaan antara terutama dalam ekonomi Islam ya, ekonomi syariah. Kalau ingin lebih jelasnya mungkin harus dipelajari secara khusus, tetapi gambaran bagaimana perbedaan ya ekonomi Islam dengan ekonomi yang lainnya tadi, ekonomi kapitalisme, ekonomi yang kebanyakan di Amerika dan Barat ya, kemudian ekonomi sosialisme ya, itu dulu di Eropa Timur ya, itu kebanyakan menggunakan sosialisme, dan ekonomi komunisme itu yang seperti kita kenal seperti Cina ya, Vietnam dan negara-negara komunis lainnya. Nah, sedangkan dalam sistem ekonomi Islam tadi adalah semuanya berdasarkan atas persaudaraan ya, tidak riba kan gitu ya, ada zakatnya ya, membelanjakan yang di jalan Allah ya, tidak merugikan orang lain ya, menghindari kecurangan, penimbunan dan monopoli. Maka ekonomi syariah itu saya pikir dalam teori ya, dalam pembahasan ekonomi Islam itu yang paling tentunya perseptif Islam adalah yang paling ideal gitu ya. Itu. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya pada pertemuan kali ini. Mohon maaf saya masih belum bisa kampus ya, karena
semakin banyak interaksi ya, jadi saya itu terlalu banyak interaksi, kemudian dikhawatirkan sakit itu semakin memperparah ya, atau